Nama saya Gita Irina Priyanti Widianto, saya dari kelompok 4. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih tentang kewirausahaan itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan itu adalah suatu proses di mana kreativitas dan inovasi diperlukan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dan dapat membuat suatu peluang baru. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor pemicu kewirausahaan. Faktor pemicu kewirausahaan itu dibagi menjadi 4, yaitu faktor yang berasal dari kemampuan pribadi, faktor yang berasal dari sosiologi, faktor yang berasal dari organisasi, dan faktor yang berasal dari lingkungan. Yang pertama, faktor yang berasal dari kemampuan pribadi terdapat 5 poin. Yang pertama itu, komitmen dalam berwirausaha. Komitmen dalam berwirausaha itu suatu keterikatan diri dan keinginan yang kuat untuk membangun, memajukan, dan mempertahankan keberadaan usahanya dalam situasi apapun. Yang kedua ada misi. Ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan, proses, atau fungsi yang digunakan dalam memengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Yang keempat adalah kemampuan manajerial, yaitu kemampuan atau keahlian pimpinan untuk menjalankan fungsi manajemen. Yang terakhir ada locus of control, yaitu sifat kepercayaan seseorang yang mampu mengendalikan lingkungan di sekitarnya. Lalu yang kedua ada faktor yang berasal dari sosiologi. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, jaringan dapat diartikan dengan menjalin hubungan dengan banyak orang tanpa melihat manfaat saat ini juga, tapi untuk masa depan. Lalu ada keluarga, lalu ada model peranan. Perkenalkan, nama saya Vika Anggreni Firha. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang faktor pemicu kewirausahaan. Faktor yang ketiga yaitu faktor yang berasal dari organisasi, yaitu meliputi yang pertama kelompok, yang kedua struktur, yang ketiga strategi wirausaha, menyangkut seluruh kekuatan perusahaan. Faktor yang keempat yaitu faktor dari lingkungan, meliputi yang pertama peluang usaha, yang kedua kompetisi, yang ketiga sumber daya kewirausahaan, yaitu mampu mengkombinasikan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Yang terakhir, inkubator dan pemerintahan. Menurut Carol Murray yang dikutip oleh Bygraph, mengemukakan bahwa munculnya inovasi merupakan awal dari proses kewirausahaan. Faktor-faktor yang memunculkan inovasi adalah yang pertama faktor internal, yaitu berasal dari pribadi seperti locus of control, toleransi, nilai-nilai, pendidikan, dan pengalaman. Dan yang kedua faktor eksternal seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Halo, nama saya Sina Silaban, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap perkembangan kewirausahaan. Ada 4 tahap dalam proses perkembangan kewirausahaan. Yang pertama yaitu tahap memulai. Pada tahap memulai ini kita perlu memperhatikan beberapa poin penting, yaitu rencana dan persiapan diri. Yang kedua itu melihat peluang pekerjaan baru yang akan kita lakukan. Yang ketiga itu jenis usaha yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir itu lokasi atau tempat di mana kita akan membuka usaha kita sendiri. Yang kedua itu ada tahap mempertahankan usaha. Pada tahap ini, tahap di mana kita sudah membuka usaha kita, sudah melakukan usaha, dan seorang wirausahaan melakukan pengelolaan berbagai aspek yang berkaitan dengan usahanya sendiri. Contohnya itu sumber daya manusia, pembiayaan, kepemilikan, kepemimpinan, dan hal lain yang berhubungan dengan usahanya sendiri. Yang ketiga itu ada tahap mempertahankan. Pada tahap mempertahankan ini, seorang wirausahaan melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang telah terjadi dan kondisi yang akan terjadi. Dan tahap yang terakhir itu ada mengembangkan usaha. Nah, untuk tahap yang terakhir ini, apabila hasil yang kita diperoleh itu bersifat positif, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu
perluasan daerah. Contohnya itu membuka cabang di daerah-daerah tertentu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan dan pengembangan produk. Jadi, pada proses perencanaan dan pengembangan produk ini ada 8 tahap. Cuman di sini saya akan menjelaskan 4 tahap terlebih dahulu, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu ada tahap penciptaan ide. Tahapan ini merupakan tahap awal bagi kita dalam menentukan produk apa yang akan kita buat. Tahap penyaringan ide. Pada tahapan ini kita melakukan penyaringan serta penseleksian terhadap ide-ide yang telah kita buat pada tahap pertama. Bahkan kita juga dapat melakukan kombinasi terhadap ide-ide yang sudah ada. Yang ketiga yaitu tahap pembuatan dan pengujian ide. Jadi pada tahapan ini kita mulai membuat serta menguji ide yang telah terbentuk hingga menjadi produk yang berkualitas dan memiliki keunggulan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Yang keempat yaitu pengembangan strategi pemasaran. Tahap ini adalah tahapan di mana kita mulai membuat serta menyusun strategi yang akan kita lakukan secara efektif, yang nantinya produk kita ini akan diperkenalkan kepada konsumen. Halo guys, nama gue Agung Dwi Junanto, gue dari kelompok 4. Di sini gue bakalan ngejelasin tentang pengembangan dan perencanaan suatu produk. Oke, yang tadi sempat disinggung oleh saudari Siti, gue bakalan ngejelasin tahapan yang kelima sampai yang ke-8. Yang tahapan kelima yakni tentang analisis usaha. Di dalam memasarkan produk, kita harus mengetahui bahwa produk tersebut itu akan untung atau tidak. Setelah kita menganalisa produk tersebut, kita dapat melanjutkan tahapan selanjutnya. Oke, pada tahapan ke-6, ini dinamakan pengembangan produk. Yakni kita harus mengembangkan produk ini untuk dapat digunakan pada proses selanjutnya. Biasanya, pengembangan produk ini bertujuan untuk meningkatkan produk tersebut agar produk tersebut itu dapat digunakan dengan efektif atau dengan baik. Selanjutnya adalah market testing. Dalam tahapan ini kita diharuskan untuk mengembangkan produk yang telah dikembangkan itu untuk dikonsumsi oleh tester. Tester ini bertujuan untuk memberikan feedback kepada produk yang kita hasilkan. Setelah data dari feedback tester tersebut telah diperoleh, kita dapat mendistribusikan produk kita. Selanjutnya, tahapan terakhir adalah komersialisasi. Di tahapan ini sangat penting di kewirausahaan, karena di komersialisasi ini kita harus mendapatkan perizinan maupun distribusi secara meluas, sehingga produk yang kita pasarkan dapat tercapai ke konsumen. Perkenalkan, nama saya Lestari dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan mengenai tentang faktor pendorong dan keberhasilan dalam kewirausahaan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai faktor pendorong. Faktor pendorong dalam kewirausahaan itu kemauan dan kemampuan, di mana jika Anda memiliki kemampuan tetapi tidak ada kemauan dalam diri Anda, maka dalam kewirausahaan tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua itu kerja keras dan tekad yang kuat, yaitu dalam Anda memiliki tekad yang kuat tanpa adanya action ataupun kerja keras, maka usaha Anda akan menjadi labil dan tidak akan stabil. Yang ketiga yaitu kesempatan dan peluang. Jika Anda hanya menunggu peluang, maka peluang itu tidak akan datang kepada Anda, karena peluang itu harus dicari dengan secara sungguh-sungguh agar dalam berwirausaha Anda akan menjadi meningkat. Perkenalkan, nama saya Bona Patrick Leonard. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor keberhasilan dalam wirausaha. Faktor-faktor ini terdapat 7 faktor. Faktor yang pertama adalah kemauan keras dan tekad yang kuat. Sebuah bisnis akan sukses dijalankan ketika orang yang menjalankan usaha memiliki tekad, semangat, dan kemauan yang keras. Faktor kedua, memiliki modal yang cukup. Meskipun telah memiliki semangat dan tekad, Anda juga perlu memiliki modal untuk menjalankan usaha Anda. Modal merupakan komponen utama dalam berwirausaha yang tidak dapat digantikan dengan komponen yang lain. Faktor yang ketiga, tahu persis target pasar.
pastikan Anda juga tahu siapa yang menjadi target pasar Anda. Dalam hal ini, target pasar yang tepat merupakan faktor untuk menentukan sukses atau tidaknya wirausaha yang Anda jalankan. Faktor yang keempat, pelayanan yang baik. Sebuah usaha yang siap berkembang adalah usaha yang memiliki pelayanan yang ramah dan baik. Ketika Anda ramah dan baik pada pelanggan, maka Anda akan mudah untuk mendapatkan pelanggan yang loyal. Dalam berbisnis pun Anda perlu memerlukan pelanggan, bukan hanya konsumen yang hanya membeli produk Anda sekali saja. Anda perlu memiliki pelanggan yang artinya konsisten untuk menggunakan produk yang Anda tawarkan. Faktor yang kelima, networking yang luas. Yang juga tak kalah penting dari usaha adalah memiliki networking atau jaringan yang luas. Networking inilah yang akan membuat usaha Anda dapat dikenal oleh orang banyak, masyarakat atau konsumen dimanapun. Faktor yang keenam, pemasaran yang efektif. Pemasaran yang baik dan efektif juga mempengaruhi kesuksesan sebuah usaha. Tentu dibutuhkan teknik marketing yang kuat untuk menjangkau pasar yang Anda inginkan. Oleh karena itu, pastikan teknik pemasaran sudah Anda kuasai saat memulai bisnis, atau paling tidak memiliki tenaga pemasar yang handal untuk memasarkan bisnis Anda. Faktor ketujuh atau faktor yang terakhir adalah inovasi dan kreativitas tinggi. Faktor lain yang mempengaruhi suksesnya kegiatan wirausaha adalah adanya inovasi dan juga kreativitas tinggi dalam membuat dan mengembangkan bisnis. Dalam berbisnis, tentu akan ada banyak pesaing yang juga menjalankan bisnis yang sama dengan Anda. Untuk itulah penting bagi Anda untuk memiliki inovasi dan kreativitas agar produk Anda berbeda dengan pesaing. Perkenalkan, nama saya Farhan Novardino Pradana dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama ada tidak kompeten dalam manajerial, yaitu tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam mengatur suatu usaha yang akan menyebabkan perusahaan tersebut tidak akan berhasil. Yang kedua ada kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasi maupun kemampuan dalam mengkoordinir pada suatu usaha yang mengintegrasikan operasi perusahaan tersebut. Yang ketiga ada kurang dapat mengendalikan keuangan. Maksudnya adalah agar perusahaan berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran uang yang masuk ke dalam perusahaan maupun yang keluar dari perusahaan tersebut. Yang keempat ada gagal dalam perencanaan. Karena perencanaan merupakan hal yang sangat penting atau titik awal dalam melakukan kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya nanti. Yang kelima ada lokasi yang kurang memadai. Jadi lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang merupakan keberhasilan usaha tersebut. Terus yang keenam ada kurangnya pengawasan peralatan, yaitu pengawasan yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat yang tidak efisien dan efektif. Terus yang terakhir, yang ketujuh, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Jadi ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan yang kurang siap dihadapi dan melakukan perubahan. Maka ia tidak ada jaminan untuk menjadi wirausaha yang baik atau wirausaha yang berhasil. Terima kasih.